Selepas proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya diakui oleh dunia. Jalur diplomasi menjadi jalan yang dipilih untuk menghalang pengakuan dunia di tengah ancaman militer Belanda yang berencana merebut kembali Indonesia dengan memanfaatkan Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II. Pada tahun 1946, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini dilangsungkan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Delegasi Indonesia terdiri dari Sultan Syahrir, Muhammad Rom, Amir Susanto Tirto Projo, dan Dr. Aka Gani. Sementara delegasi Belanda ada Prof. Willem Schermerhorn, F. de Boer, Haji van Mook, dan Max van Poel. Untuk mediator atau penengah ada Lord Gillen dari Inggris. Perundingan Linggarjati menghasilkan apa yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Linggarjati. Beberapa poin Perjanjian Linggarjati sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto ini paling lambat pada 1 Januari 1949. Ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara serikat atau disebut RIS. Keempat, pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Kelima, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Setelah beberapa perundingan dan diplomasi, Perjanjian Linggarjati ini ditandatangani pada 25 Maret 1947, yaitu dalam sebuah upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Istana Rijswijk atau Istana Negara sekarang. Perundingan Linggarjati ini memiliki sisi positif dan negatif bagi pemerintah Indonesia. Sisi positifnya yaitu perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Adapun sisi negatifnya yaitu pengakuan de facto tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia Belanda yang seharusnya meliputi wilayah dari Sabang hingga Merauke. Perjanjian Linggarjati melahirkan kekecewaan dan resistensi sebagian rakyat terhadap Kabinet Syahrir III. Beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata menganggap perjanjian itu sebagai bukti lemahnya pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Adanya perbedaan penafsiran tentang butir-butir perjanjian Linggarjati memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda. Pada 15 Juli 1947, Van Mook menyampaikan pidato radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati yang diikuti dengan serangan yang dikenal dengan agresi militer 1. Belanda melancarkan agresi militer pertama yang dimulai pada 21 Juli 1947 dengan tujuan untuk merebut kembali wilayah yang telah disepakati dalam Perundingan Linggarjati. Agresi ini mendapat kecaman internasional. Dan setelah melalui beberapa tekanan diplomatik, Belanda setuju untuk menghentikan agresi tersebut pada 5 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengadakan sidang pada 1 Agustus 1947. Dalam sidang tersebut, para diplomat Indonesia menyampaikan kondisi Indonesia pasca agresi militer Belanda. KTN pun kemudian berhasil dibentuk dengan 3 anggota yang dipilih oleh 2 negara, yaitu Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Perundingan Renville dimulai pada 8 Desember 1947, berunding di atas kapal induk milik Amerika
yaitu USS Renville. Itulah sebabnya perundingan ini dinamakan Perundingan Renville. Delegasi Komisi 3 negara yang diwakili oleh Dr. Frank Graham sebagai ketua, dan anggotanya ada Paul Van Zelen dan Richard Kirby. Untuk delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai ketua, dan anggotanya ada Ali Sastromomijoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Cho Teklen, dan Nasrun. Sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijojo-Atmojo sebagai ketua, dan anggotanya ada M.R. Hal van Vredenburg, Dr. P.J. Coetzee, dan M.R. Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Hasil dari perundingan Renville ini sebagai berikut. 1. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Perjanjian inilah mengundang reaksi keras baik dari rakyat Indonesia, politikus maupun TNI. Pasalnya, dengan perjanjian ini, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Wilayah yang semakin sempit mempersulit posisi Indonesia, baik secara ekonomi maupun politik dan militer. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang lebih besar dan lebih brutal. Dalam agresi ini, Belanda menyerang Yogyakarta yang pada waktu itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sebagai respon terhadap agresi militer kedua, pasukan Indonesia melancarkan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dan bertujuan untuk merebut kembali Yogyakarta dan menunjukkan kembali kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Setelah peristiwa ini, tekanan internasional terhadap Belanda semakin besar, dan pada akhirnya, melalui perundingan dan dengan berbagai tekanan internasional, Indonesia memperoleh pengakuan penuh atas kemerdekaannya pada konferensi Meja Bundar di 1949.